terpengaruh di pertumbuhannya, Mas? Ya sebenarnya ngaruh. Nah, kadang gini loh Mas, dibaliknya tuh karena cuaca. Sok ngaritnya kadang orang untuk suket udan gitu. Cuma itu aja, mungkin nggak berpengaruh. Maksudnya nggak dibolak. Kalau mesin choppernya seperti ini, Mbak ini pasti boyoan. Angkatin, masukin, ama prosesnya. Kalau itu dari mobil turun ya Mas, langsung ditarik, langsung numpang ke mesin konveyor. Jadi mobilnya parkir di sana Mas ya? Mundur, langsung ditarikin baik, dinaikin ke konveyor, jalan langsung jadi. Teman-teman yang petani, yang mungkin kapasitas sedikit atau teman-teman yang mau belajar, monggo silakan di sini juga. Sini jadi wadah lah, peternak-peternak yang mau berkunjung belajar bareng-bareng kita, monggo. Jadi nggak usah takut, meskipun di depan ada security ya, ada gerbang yang buka tutup sendiri, itu dipencet klakson aja dibuka. Nanti laporan di depan, pengen ketemu saya atau pengen ke kandang, nanti akan diantar. Jadi nggak usah canggung, meskipun ditutup, nanti ketika ada tamu dibuka kok. Kan bukanya otomatis ya Mas? Iya, otomatis. Tadi saya juga kaget. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemersatu Peternak Indonesia yang meliput berbagai jenis kambing, mulai dari pemula hingga maestro dan juga sapi. Dan kebetulan kali ini kita berada di salah satu peternakan terbesar di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Ngawi, tepatnya itu di Sawo Jajar Farm. Nah, tidak lama-lama dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita tanya-tanya ke ownernya. Selamat sore Mas Saiful. Sore Mas. Mohon maaf mengganggu sebentar Mas ya. Ini kita sedang berada di Sawo Jajar Farm teman-teman. Ya, bisa cerita-cerita bagaimana kiat-kiatnya dulu dari nol peternakan maksudnya Mas ya. Iya Mas. Dulu ya nggak ngerti apa-apa Mas. Yang ngerti ini ya bisa cerita-cerita bagaimana kiat-kiatnya dulu dari nol peternakan maksudnya Mas ya. Iya Mas. Dulu ya nggak ngerti apa-apa Mas. Yang ngerti ini ya wong desa ngopeni sapi gitu kan Mas. Tapi sapi ini kan dulu nggak disebutkan jumlahnya berapa. Ternyata surprise. Jumlahnya banyak banget. Alhamdulillah. ya yang penting tekun dulu Mas. Dari kecil memang nggak ada sama sekali Mas mainan hewan atau lain selain sapi itu? Enggak ya Mas, dari kecil ya ngerti bapaknya dulu pernah ngopeni sapi ya Mas, bapak ibuku pernah ngopeni sapi dulu. Cuman aku nggak pernah Mas, secara langsung terlibat ya enggak ya. Kita kan, aku di rumah kan SD Mas dulu, MI, Madrasah Ibtidaiyah di rumah. Jadi yang ngertinya sebatas itu, saya SD ngopeni sapi kan ya cuma paling bantu keimangan, mungkin resik-resik teletong atau apa mungkin gitu tuh Mas. Habis itu aku gak ning omah. Kita sambil jalan-jalan ke kandang Mas. Nanti dikira nggak ada sapinya nanti kalau dari kejauhan. Ya. Ini pertama kali dibangun tahun berapa sih Mas? 2021 Mas. Itu saya ke sini itu September 2021. Mulai mendatangkan sapi, terus mulai membangun kandang. Januari 2022 kandang yang sini sudah jadi. Kita sudah mulai pindah ke bawah. Yang mulanya di atas kandang sementara pakai bambu. Di awal jadi pakai bambu Mas. Iya Mas, jadi sapinya dulu baru kandang di sini tuh, bukan kandangnya dulu baru sapi. Iya, malah sapinya gitu. Dulu kebalik ini. Nah, kita belok kiri sini Mas, kelihatannya malah milih yang di sini banyak yang sapi-sapi lokalnya seperti ini Mas. Alasannya kenapa Mas? Ya gagah di sawang Mas. Oh itu ya. Dan sapinya nggak main-main juga ini teman-teman. Ini. Lagi makan jangan diganggu ya Mas, ngamuk Mas. Siap agak jauh. Galak-galak Mas ya? Enggak galak, orang mau makan diganggu ngamuk Mas. Lebar makan di anu enggak apa-apa. Ya siap. Nah ini teman-teman, ini kelas superan semua Mas ya? Iya begini adanya Mas. Mungkin bisa dari belakang kali Mas. Oh siap ya. Ini pakannya dikasih konsentrat dulu Mas ya? Iya konsentrat sama ampas singkong. Karena nyari singkongnya agak susah nih musim-musiman. Gamblong itu berarti ya? Mas. Nah ini dari belakang teman-teman. Ini pejantan semuanya yang PO-nya Mas? Iya Mas, pejantan semua PO, terus sana juga pejantan semua. Babonnya ada beberapa. Oh yang PO-nya? Iya. Tapi untuk kawinannya sendiri dari sapi-sapinya itu? Iya, milih ini bibitannya yang pejantannya milih Mas di sini Mas. Disuntik gitu Mas ya? Atau langsung Mas, alami Mas. Manual alami di sini. Iya.
Kawinnya alami ternyata teman-teman. Bisa dibayangkan bagaimana sapi yang sebesar ini mengawini betinanya yang besar juga itu. Enggak begitu gede betinanya. Iya. Tapi rata-rata kalau masa kawin seperti itu sekali jadi juga Mas ya? Kadang enggak Mas, kadang ada yang 2 kali juga. Memang perlu kejelian itu Mas. Kadang sekali soalnya enggak jadi. Ya. Kalau yang paling besar yang mana Mas yang di sini yang hampir rata ya Mas. Hampir rata ya yang PO-nya ya. Semua ya. Tapi kalau yang ini kan tampak lebih teksturnya, bentuk tubuhnya lebih beda dengan yang lain Mas ya. Iya Dalam Mas. artian lehernya lebih pendek dan lebih besar di depannya yang ini. Ya itu macam-macam Mas. Karena ini udah agak-agak gemukan. Yang musim kemarin diserang PMK itu kan agak-agak kurus. Oh iya, pernah serang PMK juga Mas? Pernah Mas, pernah. Kita keserang kemarin. Ya alhamdulillah masih terselamatkan. Ya bekas-bekasnya ini sekarang alhamdulillah udah pada ngisi semua badannya. Waktu kemarin udah gepeng semua Mas. Mungkin triksnya dan tipsnya khusus untuk yang bisa bangkit dari PMK itu Mas? Ya ini Mas, kita lebih genjot ke nutrisi lagi. Proteinnya kita tambah. Nah untuk sementara ini kita tambah pakai kedelai lah Mas. Entah dari kulit kedelai, bungkil kedelai atau apalah. Nah, kita support dari kedelai itu. Terus memang harus rutin vitamin Mas. Iya, Mas. Ya di sini alhamdulillah hijauannya banyak, jadi kita jor hijauan untuk membantu menstabilkan kesehatan sapi. Itu. Kalau untuk hijauannya sendiri paling banyak apa Mas? Pakcong Mas, aku cuma punya pakcong aja wis, gak diliane. Mas. Ya. Dan di Ngawi ini juga terkenal ini Mas, banyak petani padi Mas. Berarti menggunakan jerami juga enggak Mas? Pakai jerami. Nek malam kayak jerami Mas karo cacah iki. Oh, buat camilannya ini, camilannya. Serate. Berarti untuk yang di pagi dan sore itu konsentrat dan pakcong. Iya, pakcong. Kadang dibalik juga sama ABK itu. Kadang yang pagi jerami, sore sama malam pakcong gitu Mas. Itu tidak terpengaruh di pertumbuhannya Mas? Iya, sebenarnya ngaruh. Nah, kadang gini loh Mas. Dibaliknya itu karena cuaca. Oh. Sok ngarite kadang orang untuk suket udan gitu. Cuma itu aja, mungkin nggak berpengaruh. Maksudnya nggak dibolak-balik setiap hari nggak. Cuma kalau pas lagi nggak dapat rumput ya kita kasih jerami gitu aja. Jadi menyusulkan sikonnya Mas ya. Iya, bener Mas. Bagaimana bisa jalannya. Dan di sini selain juga sapi-sapi PO ada limusin juga Mas ya? Ada limusin, ada Madura juga. Yang ini kayak sapi Bali itu sapi apa Mas? Sapi Madura Mas. Oh, sapi Madura di sini ya? Iya. Hampir mirip dengan sapi Bali ya kalau Madura itu? Iya. Di sana juga ada pedetan Mas, indukan, pedetan, terus kita kasih kandang umbaran. Oh, di umbarannya juga di belakang ada Mas ya? Nah ini semuanya satu deret ini sapi Madura semua Mas ya? Iya, Madura semua. Sapi Madura. Kalau sapi Madura sendiri untuk penggemukannya saja atau juga di breeding juga? Di sini. Penggemukannya Mas, kita lihat ke sana, ke kandang umbaran. Oh, kandang umbarannya di sana Mas ya. Kita teman-teman menuju kandang-kandang umbarannya ini. Nah, ini selain juga ada anak kandang, di sini juga ada yang magang atau seperti apa ini Mas? Iya, magang PKL. PKL. Nah, ini teman-teman. Dari mana ini Mas? Dari Unisla Mas. Dari? Unisla. Unisla itu Lamongan? Lamongan iya. Lamongan. Nah, ini. Oh, umbarannya di ini Mas ya, tempat umbarannya. Nah ini. Selamat sore Mas. Dari kampus mana Mas? Dari Universitas Lamongan Pak. Oh ya, sudah berapa lama di sini Mas? 1 bulan Pak. Oh 1 bulanan ya. Semoga banyak ilmu yang didapat di sini. Dan kedepannya juga bisa menjadi sukses, entah itu di peternakannya atau di pengurusan hewannya ya. Ya itu ya. Kita kembali lagi ke Mas Saiful. Ini untuk sistem umbarannya di sini Mas ya? Iya, ini umbaran sapi pedetan Mas. Umbar gitu. Oh, jadi yang pedetan-pedetan seperti ini diumbar di situ Mas ya? Iya, dilepas. Nanti untuk ini kan ini bunting semua nih Mas. Ini bunting ini semua teman-teman. Nah, ini lagi bunting. Habis beranak, nanti kita biarkan dulu. Ada contohnya nih Mas, sebelah sana Mas. Ya. Nah, nanti kalau sudah umur 5-6 bulan kita pisahkan dengan indukannya. Berarti kita yang lepaskan. Di sini yang di umbaran tadi lepas sapi Mas ya? Sudah lepas. Udah lepas sapi semuanya ya ini. Ini umbarannya sampai yang itu di pagar besi situ Mas ya? Ya. Dan untuk yang nahian hijauannya di sana keseluruhan samping itu, iya. Ya, samping-sampingnya. Nah, ini yang baru beranak nih Mas. Ini anaknya ini.
Oh, anaknya yang ini malahan ini ya. biarin tak lepasin dulu. Lah ini sebentar lagi beranak nih, itu udah lendirnya udah kelihatan. Oh, ini teman-teman. Nah, Nah, kita kasih space tempat yang agak lega. ya, ini salah satu tanda-tanda bahwasanya hendak melahirkan, Mas ya. Kalau Iya. sudah keluar seperti ini, Mas, kurang lebih berapa lama? Mingguan paling, Mas. Oh, mingguan ya, masih Iya. mingguan ya. Hitungan Lagi- mingguan. Saya pikir hitungan jam. Enggak. Ayo tebak anaknya laki-laki lanang apa wedok, Mas? Iki lanake. Ya, orang ngerti Mas sama Jantan apa aku. betina? Nebak, oh ngawur. Nah, Yang iya. membedakan ciri-cirinya apa, Mas? Katanya ya teman-teman itu kalau buntingnya 9 bulan ke atas itu anaknya lanang, Mas. Jantan, Mas. Oh. Tapi nek di bawah 9 bulan betina, biasanya gitu. Biasanya lo aku kan nggak ngerti juga ceritanya teman-teman. Ya, kalau yang ini? Ada nih 9 bulan, Mas. Oh, sudah ada 9 Iya, bulan. Berarti tapi- kemungkinan Lanang, Mas. lanang ya. Ya, bim salah bim enter. Bim salah bim. Tapi jenengan pribadi, Mas. Mana lanang karo mana wedok? Podo ae, Mas. Oh, doa. Karena kita masih tahap uji coba belajar. Ini juga wedok. Yang di sana ada jantan, ada betina banyak. Campur aja, yang penting kita openin aja, Mas. Oh, gitu, Mas ya. Kalau Ini anaknya baru lepas HP sama sana itu. oh yang ini Ya, anaknya baru lepas HP yang ini anak ini. di sana itu. Ya. Nah, sedangkan yang ini adalah anakan dari ini, Mas. Ya. Oh, Yang kita- sana bunting semua. Oh, yang sana bunting semua. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 7. iya. 7 yang bunting. Kita sambil bisa jalan tembus lagi, Mas. Tembus, Mas. Oh, tembus ya, Mas. Ini tempat kotoran padat, Mas. Hmm. Kotoran ini kita taruh tempat di sini. Nanti kalau sudah kering, kita lempar ke lahan hijauan, Mas. Lahan hijauan di sampingnya aja. Ini udah penuh kemarin nih dibersihin sama ABK. Kita buang ke lahan. Ini nggak campuran apa-apa, Mas. Kompos alami, Mas. Pupuk alami. Jadi kotoran-kotoran dari sapi-sapinya ini, Mas ya, Hmm. langsung dikeringkan di sini Ya, dan tanpa proses apapun ya. dibuang Buang ke lahan. ke lahan. Nah, ini lahannya. Kalau lahannya hijauannya sendiri luasannya sampai sana itu, Mas ya? Iya. Pol ya? Sakpole, Mas, pokoknya. Sakpole ya. Boleh. Ukurannya sakpole ini, nggak pakai, nggak Ya. perlu meteran, Mas ya. Untuk teman-teman ya di rumah ya, saya mohon lah, Ya. meskipun tempat letong ya tempatnya bersih ini, Mas. Ya. Ya, jadi kalau ada pemula-pemula, teman-teman yang memang niatnya mau belajar, ada motivasi. Oh, kandang ini nggak semata-mata kotor. Iya, dan dari tadi saya di sini nggak nyium bau kotoran, bau kandang sapi loh, Mas. Padahal di tempat letong ya, Mas. Nggak. Oh, sampean berlebihan, Mas. Ini mampu letong, Mas, di sini. Ya nggak, maksudnya nggak terlalu menyengat gitu loh. Iya, terus- bukannya perlu. Terus untuk limbah cair kita alirkan ke lahan hijauan kita juga langsung, Mas. Jadi ini ngalir langsung ke sawah. Oh, jadi ini fungsinya saluran air ini untuk kencing, Mas ya? Iya, kencing sama semprotan air tuh, Mas, untuk kebersihan. Oh, itu. kebersihan nanti langsung dialirkan ke sawah juga. Iya. Sampai bisa lihat nih sini ada air alirannya, Mas. Alirannya juga ya, Mas ya. Mm. Nah, di ini bisa dinamakan juga integrated farm gitu, Mas. Iya. Untuk ini sapi-sapi. dalam nanti 3 bulan sudah kita penuhin dulu nih, Mas, belum penuh nih. Belum, kalau udah penuh 3 bulan kita diamkan, kita sebar ke sawah. Ke sebar sana. Mm-mm. Oke. Katanya gitu, Mas. Saya juga belajar ya, Mas. Oke. Nah, ini salurannya tadi Ini lahir sini, Mas. Ini Oh, langsung ini. Oh, masuk ini. ke sana. Nah, Ke langsung sawah ke kita sana. bagi langsung. ke sawah. Ini adalah saluran airnya, teman-teman. Nah, Iya. ke sana, Wong. Mm-mm. Nah, istimewa Wong ini. Dan bahkan saya lihat juga di YouTube yang lain itu channelnya ini bukan, ada yang mengatakan bukan kandang sapi, Mas, tapi supermarket sapi. Betulan sapi supermarket, Mas. Iya, iya. Nah, sekarang kita udah ke kandang, tempat kotoran, kita mesin chopper, Mas. Oh, mesin choppernya Iya. sekalian, Mas ya, komplit, di paket komplit, semuanya Iya, Mas. dibahas dalam satu Iya. konten ini. Karena sampean jarang-jarang kesini, Mas. Jadi sekalian. Nggih. Insya Allah nanti ke depan nek ke Ngawi tak sowan lagi, Mas, tak mampir Nggih, lagi. monggo, Mas. Nah, ini choppernya, choppernya panjang sekali, Mas ini. Panjang kasih conveyor, Mas. Oh, Biar konveyor ya. memudahkan ABK ini untuk bekerja. Nggih. Karena untuk sapi 300 itu kalau dicopper dengan chopper kecil ya nanti selesainya sehari belum selesai, Mas. Nah, ini hasilnya. Ini mesin choppernya. Nah, hasilnya seperti ini. Dapat berapa, Mbah? Belum dihitung ya, Mbah? Sugeng sonten, Mbah. Nih. Nah, Nih. ini teman-teman hasilnya. Mesin choppernya kita desain nggak begitu lembut. Karena kalau lembut banget, sapinya kurang suka sapi di sini. Tapi kalau mungkin kebiasaannya lembut ya, lembut bisa dilihat tuh, Mas. Nah, ini. Nah. Ini sekali slap, Mas ya? Ya. 1, 2, 3.
50-an paling, 50 karung Mas. 50-an karung. Udah sebagian diambil tadi. Jadi ini pekerjaan Mbak ini kalau pagi 3 orang untuk mengcover ratusan sapi ini cukup 3 orang Mas. Ngaritnya. Gitu. Ya, ngarit. Nanti setelah jam setengah 11 waktunya ini jam 10 setengah 11 disusul ABK yang lain. Nah, diangkutin Mas. Nanti habis zuhur yang nyoper ya cuma Mbak ini berdua. Kadang bertiga sama Mbak yang satunya. Nah, kalau mesinnya nyun sewu Mas, ini ada mesin contoh ya Mas. Iya. Mboten tek tenaga Mbah ngene iki, nyacahe. Nyacahe suket-suketen mboten sepinten tenaga. Nggih. Nah, kalau mesin choppernya seperti ini, Mbak ini pasti boyoken. Nggih. Ngangkatin, masukin, ama prosesnya. Kalau itu dari mobil turun ya Mas, langsung ditarik, langsung numpang ke mesin konveyor. Jadi mobilnya parkir di sana Mas ya? Mundur, langsung ditarikin baik, dinaikin ke konveyor, jalan langsung jadi. Dan ini kapasitas mesin ini 1 jamnya 5 tonan Mas. 5 ton Mas ya? Ya. Jadi Mbak ini tadi yang lama ngarungin Mas. Ngarungin ini masih agak lama. Untuk nyelep ini ialah setengah jam lebih dikit selesai Mas. Oh, nggih. Kapasitas untuk 1 jamnya kurang lebih berapa? 5 tonan Mas. 5 ton bisa 1 jam Mas ya? Bisa. Luar biasa sekali ini ya. Nah, tadi sudah kita bicara tentang kapasitasnya dan juga per jamnya berapa Mas. Ini kan pasti ada yang bertanya-tanya soal harga dan juga pembuatannya seperti apa Mas? Waduh, ini bisa dijelaskan sedikit aja Mas? Bikinan sendiri ya Mas. Oh, bikinan sendiri. Bikinan Sawo Jajar Group Mas ini. Biasanya kan itu pakai mesin bensin, mesin pakai solar ya. Kita pakai dinamo Mas. Oh, ini dinamo Mas yang menggerakkan segini besar. Biar enggak apa? Getarannya enggak kenceng. Di sini ada 2. Ini Mas, dari sini. Ada berapa PK Mas ini untuk dinamonya? Berapa ya speknya aku agak lupa ya Mas. Ini wattnya sendiri 7.500. 7.500 butuhnya. Oh, 7.500 watt. Ini ada 2 dinamonya nih. Oh, dinamonya ada 2. Ini buat penarik rumput dari sana kan ini konveyor nih. Ya, konveyor seret. Masuk ke sini, terus ini yang narik sama nyaca. Jadi ada 2, konveyor sendiri, mesin pisaunya sendiri. Iya, ya sayang sekali kesini tadi agak terlambat jadi Mas. Kurang. Saya Mas bisa ini dalam artian kalau jenengan bikin sendiri ini ke mesinnya pencacahan ini barangkali ada peternakan yang lain juga memesan ke sini dibuatkan itu bisa Mas? Bisa Mas, insya Allah bisa Mas. Ya. Dan sampai tadi di sini banyak yang telepon saya minta dibuatkan. Pas ada yang malah pesan juga. Sekarang dikasih bocoran Mas berapa? Nanti japri aja Mas. Kalau siap. Ya jelas nanti kita akan inovasinya gini Mas. Tadi kan sampean denger ya. Nanti mesin chopper ini sekalian masuk ke mesin mixer juga. Kalau mau disilase jadi gampang. Jadi untuk silasenya nanti pencampurannya dengan bahan yang lain gitu Mas maksudnya? Iya. Nanti di sini ada nanti kita akan konsepkan mesin chopper terintegrasi dengan mesin mixer untuk langsung ngarungin mesin silase itu tadi. Oh, jadi dalam artian lebih ringan pekerjaan. Iya, tadi kan ada salah satu peternakan yang memang minta dikonsepkan seperti itu. Oh ya, dan nanti kedepannya seperti itu. Dan untuk apa seperti apa berapa habisnya nanti ikutin harganya, aja. Nanti bisa japri secara langsung. Ya. Kalau nggak sempat nanti nyatet nomornya di Google itu ada, langsung diketik Sawo Jajar langsung muncul. Iya, Mas. Bisa calling dan Mas Saiful ini orangnya welcome juga. Jadi kalau ya saran saya untuk teman-teman yang mungkin kapasitas di atas 100 ya, lebih baik pakai mesin chopper yang agak besar karena memudahkan pekerjaan ABK dan bisa memangkas waktu yang sangat banyak banget. Jadi ini kalau di chopper pakai manual yang tadi yang bukan manual ya, mesin chopper yang kecil itu lama banget. Satu L300 tuh bobotnya 1 tonan Mas. 1 ton itu bisa dari jam 1 sampai jam 4 lah. Sampai jam 4 sore Mas ya. Tetapi kalau menggunakan yang ini 5 Elsa 5 ton 1 jam bisa rampung Mas. Tinggal cepet tangannya makanin semakin cepet dia bekerja. Iya, sama mungkin yang lama ini Mas. Atrete. Iya. gantian juga. Nanti kita karena tempatnya masih dulu nggak didesain dengan mesin seperti ini ya Mas. Nanti kalau yang kandang baru kita akan desainkan agak lega, jadi mobil mundur, orangnya di atas langsung
tarik ke belakang. Oh, ini kan kalau mobil madep ke sana kan nggak muat. Ada, ya. Jadi parkirnya miring, ditarikin baru ditempatin. Jadi masih ada, belum sempurna lah. Iya Mas. Nah, gitu Mas. Dan tadi yang ada yang sapi-sapi besar tadi yang sebelah mana Mas? Sapi putih Mas, kita besarnya tadi. Yang merah besar. Ada beberapa masih. Ada yang beberapa tadi. Iya. Ini Mas Saiful mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ini, yang kita bisa review dan juga tanya-tanya ke Mas Saifulnya. Barangkali ada untuk memotivasi peternak-peternak pemula atau peternak-peternak yang lain juga Mas ini. Kata-kata mutiaranya dikeluarkan. Aduh kan duwe Mas. Sementing gelem mencoba dulu Mas. Mau berani mencoba dulu. Karena kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu. Kadang kan pikir gini, beternak ini badine piro? Beternak ini kesel, beternak ini capek. Ya coba nih yang muda kita inovasi, ayo berinovasi supaya beternak itu nggak seperti yang dulu. Gitu. Buktinya saya sudah membuktikan sendiri ya Mas. Jadi kita nggak setiap hari di lahan ngarit. Jadi kita kalau mesti pakai mesin yang kapasitas besar kita bisa silase. Mungkin kalau kapasitas sapinya di bawah 50 bisa mungkin 1 bulan sekali ngaritnya kan bisa. Kalau kita setiap hari ngarit dan kita juga nggak bisa nyandak yang lain Mas, pegang yang lain. Siap. Nah terus manajemen yang pokoknya yang muda lah, ayo berinovasi. Kalau ada yang mau belajar ke sini juga welcome juga Mas ya. Welcome Mas, monggo Mas. Ya, boleh silakan. Ini lagi Mas kembali sedikit saja Mas. Cita-cita jenengan ke depannya untuk peternakan ataupun apa sebesar ini ujuk-ujuk kok ke sapi gitu. Ya dulu udah bosen di kota ya Mas. Dulu udah bosen di kota. Terus dipaksa sama manajemen harus mengelola peternakan Mas. Bukan dipaksa. Apa yang arane ya? Dipaksanya bukan dipaksa karena terpaksa, bukan. Dipaksa harus belajar di peternakan. Harus mengelola peternakan. Jadinya ya kita akan tekuni Mas. Kalau kita sudah bilang sanggup, ya tanggung jawab kita harus bertanggung jawab untuk mengelola ini. Amin. Semoga kedepannya masih sukses, makin sukses. Jadi, Mas. Teman-teman yang petani yang mungkin kapasitas sedikit atau teman-teman yang mau belajar, monggo silakan di sini juga. Sini jadi wadah lah. Peternak-peternak yang mau berkunjung belajar bareng-bareng kita, monggo. Jadi nggak usah takut, meskipun di depan ada security ya, ada gerbang yang buka tutup sendiri, itu dipencet klakson aja dibuka. Nanti laporan di depan. Pengen ketemu saya atau pengen ke kandang nanti akan diantar. Jadi nggak usah canggung. Meskipun ditutup nanti ketika ada tamu dibuka. Siap. Kan bukanya otomatis ya Mas. Iya, otomatis. Tadi saya juga kaget. Selama buka dewe. Ada CCTV-nya Mas. Siap. Oke, ini teman-teman itu aja. Nah, salam buat teman-teman yang di rumah, lebih tingkatkan peternakan Indonesia. Siap Mas, terima kasih banyak. Satu lagi Mas. Iya Mas. Cita-cita ke depan masih ada yang ingin dicapai? Ya, saya pengennya Sawah Jajar ini menjadi pasar sapi di daerah Jawa Timur maupun Jawa Tengah, karena ini kan di perbatasan Mas. Amin. Jadi perputaran sapi, teman-teman yang mau jual beli sapi, saya minta, saya mohon nantinya bisa terintegrasi di Sawah Jajar. Mungkin kan banyak Mas. Contoh kecil ya, petani di kampung samanya petani sapi yang punya 1-2. Kadang Mas, aku ngomongin sapi kok dinyang belantik mau regane sakmene ya. Kadang memang saya cek secara langsung harganya memang kurang ada yang kurang dari standar ya Mas. Siap. Terus kadang juga susah jualnya. Kadang cuma kenale penjualnya cuma sampean aja, ya sudah kesampean, kadang gitu. Ya coba ketergantungan. Coba kita berinovasi. Main ke tempat kami, jadikan tempat ini menjadi wadah sesama peternak. Mau jual mau beli nggak apa-apa. Kalau sampean bisa bertransaksi secara langsung, silakan monggo di sini. Jadi nanti ada tempat yang dituju gitu guys. Kalau pasar sapi kan harian Mas. Hari apa tertentu kok. Kalau di sini terbuka setiap hari gitu Mas. Enggak. Ya terima kasih banyak Mas Saiful atas waktunya. Semoga semakin berkembang dan semakin babar ternak-ternaknya dan bertambah banyak. Kalau istrinya bertambah. Istrinya saja. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, di sini juga kita akan bangun RPH. Akan bangun integrated farm. Nanti ya kita mulai dari pakan sampai penyembelian kita ada di sini nantinya. Siap. Nah itu banyak sekali dalam satu konten ini informasi dan ilmu-ilmu yang dapat kita serap dan semoganya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Saiful. Akhirnya jangan lupa
di subscribe channelnya Bukan Dokter Hewan. Siap. Selain itu juga di subscribe channelnya Sawo Jajar Farm. Yang tidak subscribe tidak apa-apa, asalkan dinyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.